warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ikanur Aini, NIM 039. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tahapan Perkembangan Peserta Didik secara Individual pada Masa Remaja. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan berhubungan dengan berbagai perubahan menuju taraf kematangan. Dapat dikatakan perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif menuju kemajuan yang teratur sebagai sebab akibat dari kematangan tersebut. Dalam perkembangan juga terjadi perubahan kuantitatif dan kualitatif. Artinya bahwa dalam proses perkembangan bukan hanya penambahan bentuk dan ukuran sentimeter tinggi badan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari beberapa struktur dan fungsi yang bersifat kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puji NIM 206190037 dari kelas MPIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari psikologi perkembangan dengan judul makalah Tahapan Perkembangan Peserta Didik pada Remaja. Jadi tonton terus ya. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan remaja. Masa remaja merupakan masa-masa peralihan antara anak-anak ke masa dewasa. Pada masa perkembangan ini, remaja mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Masa remaja atau adolescence adalah masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia. Merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Langsung saja ya, pengertian teori, penjelasan tentang teori dari perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, teori delikuensi. Terdapat beberapa pengertian mengenai delikuensi menurut beberapa teori yang ada di antaranya menurut Kartono, yaitu delikuensi berasal dari bahasa Latin delinquere yang diartikan sebagai perilaku terabaikan, pelanggaran aturan, kriminal, dan lain-lainnya. Itu adalah suatu bentuk kenakalan atau kejahatan anak muda atau remaja yang merupakan gejala dari patologi sosial sebagai akibat dari pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Para pelakunya umumnya masih berusia di bawah 21 tahun. Dan pengaruh sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan tindakan kriminal pada anak muda. Perilaku menyimpang yang dilakukan merupakan wujud dari pengabaian terhadap norma-norma sosial. Dalam teori lain tentang delikuensi diartikan oleh Papalia yang mengartikan perilaku delikuensi bahwa mencangkup pengertian yang sangat luas, seperti perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, contohnya yakni melanggar tata tertib, berkelahi, bertindak berlebihan. Kedua, pelanggaran, contohnya kabur dari rumah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tindakan kriminal, contohnya mencuri, membunuh, dan lain-lainnya. Yang kedua, teori biologis. Teori biologis ini terjadi karena faktor fisiologis dan struktur jasmania seseorang. Kejadiannya berlangsung melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen. Dan dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delinkuan secara potensial. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal, dan sehingga membuahkan tingkah laku delikuensi. Teori yang ketiga yaitu teori psikogenis. Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuan anak-anak dari aspek psikologinya, antara lain faktor kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lainnya. Argumen sentral teori ini adalah delinkuan merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan melanjutkan teori yang keempat, yaitu teori sosiogenis.
Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab dari segala tingkah laku delinkuan adalah faktor sosial psikologis, seperti struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, pengaruh sosial, status sosial, dan lain-lain. Dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah faktor kultural dan sosial dalam menentukan konsep diri. Maka yang tidak kalah penting adalah simbolisasi diri, di mana dalam kasus anak-anak delinkuin mereka menyamakan diri mereka dengan tokoh-tokoh penjahat, sehingga simbolisasi tersebut berlangsung tanpa disadari dan berangsur-angsur sehingga menjadi kebiasaannya. Yang terakhir yaitu teori subkultur delinquence. Menurut teori ini, sumber juvenile delinquency ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya atau subkultur yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuensi tersebut. Adapun sifat-sifat masyarakatnya yaitu yang pertama, punya populasi yang padat. Yang kedua, status sosial ekonomis yang penghuninya sangat rendah. Yang ketiga, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk. Dan yang kelima, dan yang terakhir, banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiruni Swatin, NIM 206190038 dari kelas MPIB. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok pertama, yaitu tentang tahapan pada remaja awal. Pada tahap remaja awal, remaja masih merasa bingung akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Mereka mengembangkan pikiran baru dan cepat tertarik kepada lawan jenis. Selain itu, mereka mudah terangsang secara erotis. Hal tersebut yang membuat remaja sulit mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Pada usia remaja awal, tugas perkembangan yang harus dijalani yaitu pertama yaitu bantu anak memahami masa pubertas. Yang kedua yaitu berikan penjelasan mengenai menstruasi kepada anak perempuan dan juga tentang mimpi basah kepada anak laki-laki. Selanjutnya yaitu hargailah privasi dari anak. Yang selanjutnya, dukung anak untuk melakukan komunikasi secara terbuka. Selanjutnya, tekankan kepada anak bahwa kematangan seksual pada setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada remaja bahwa cinta kepada lawan jenis itu terdapat batasannya. Dan yang terakhir, diskusikan tentang perasaan emosional dan seksual. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kurnia Ika. Perkembangan secara individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam individu, meliputi yang pertama, aspek perkembangan fisik dan motorik yang berkaitan dengan struktur fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Sistem saraf yang mempengaruhi aspek perkembangan lainnya, yakni intelektual dan emosi. Kemudian adanya kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Jannatul Ma'wa, NIM 2061940 dari kelas MPIB yang akan menjelaskan tentang remaja akhir atau latte. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5, seperti yang pertama, minatnya makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain di dalam dan pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Selanjutnya, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Selanjutnya, tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat umum.
Tahap latih ini umur pada 5-12 dan 13 tahun. Pada tahap ini, dorongan-dorongan aktivitas dan pertumbuhan cenderung bertahap dan sepertinya istirahat dalam arti tidak meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Tahap latih ini masa-masa akhir dari perkembangan seseorang atau masa ketika seseorang menempuh perguruan tinggi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.